Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pengampu mata kuliah Gender dalam Islam, sekaligus ketua jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Ibu Dr. Nenghana. Tentu saja tugas ini saya maksudkan untuk memenuhi salah satu bagian dari tugas ujian akhir semester 5 mengenai paradigma problematika gender dalam kehidupan di masyarakat. Tentu saja banyak hal yang dapat kita permasalahkan terkait keadilan gender yang hidup di masyarakat kita Indonesia saat ini. Namun alangkah lebih baiknya sesuai dengan mata kuliah dan mata pelajaran yang telah kita pelajari selama ini, bahwasannya konteks gender dalam Islam ini mesti menggunakan sudut pandang qiraah mubadalah, di mana ada kesalingan di sana. Lihat pada VT sebelumnya, saya menampilkan beberapa banyak berita, menampilkan beberapa keterangan terkait pelecehan seksual yang bagi saya itu merupakan sebuah isu yang akan terus hadir jika pandangan-pandangan tentang qiraah mubadalah, kesetaraan gender ini tidak dimiliki oleh kebanyakan umat atau bahkan manusia secara umum. Yang mesti dipahami bahwasannya korban tidak selamanya perempuan. Korban tidak selamanya adalah dia yang menggunakan pakaian-pakaian yang, mohon maaf, terbuka, menampakkan auratnya. Tidak. Korban ada juga yang merupakan seorang perempuan yang memakai pakaian yang dalam Islam kita sebut pakaian yang solehah atau syar'i. Bahkan korban pun tidak menutup kemungkinan dia merupakan seorang laki-laki, dan pelakunya pun tidak menutup kemungkinan pula bahwa pelakunya juga seorang perempuan. Karena qiraah mubadalah membuka kesempatan atau membuka peluang itu, karena kita harus memiliki sudut pandang kesalingan di sana, bahwa menempatkan posisi laki-laki dan perempuan di atas kesetaraan yang sama. Lantas, apa sebenarnya yang harus dipahami oleh umat tentang kesetaraan gender ini? Yang mesti dia sadari bahwasanya kesetaraan gender ini, seperti yang telah disampaikan tadi, posisi laki-laki perempuan tidak ada yang berbeda. Bahkan penyebutan laki-laki perempuan yang biasanya secara umum, secara gamblang, itu bukan menunjukkan suatu hal yang nilainya kualitas. Banyak hal tentunya yang dapat kita sampaikan, yang harus kita pahami pula, bahwa pengalaman-pengalaman biologis, pengalaman-pengalaman sosial yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan tentu saja berbeda. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk dapat memahami bahwa pengalaman biologi dan sosial laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maka penting untuk mengetahuinya, agar kita tahu bagaimana bertindak untuk memahaminya. Perempuan misalnya selama 1 bulan mungkin rutin, atau memang seharusnya rutin, dia akan selalu mendapati sebuah halangan yang memang itu tidak bisa ditolak. Dan menurut sebuah penelitian dan pengakuan-pengakuan secara subjektif, bahwa keadaan psikologi, keadaan fisiknya ketika menghadapi halangan tersebut memang sedikit banyaknya terganggu, karena mungkin ada dampak-dampak yang secara saintifik dapat dijelaskan. Oleh karena itu, kita sebagai laki-laki pun harus setidaknya memberikan kewajaran, harus memberikan pemahaman yang kita sebut sebagai extension, perlakuan tambahan yang memang harusnya kita paham akan hal itu. Tidak perlu lagi berdebat tentang kalau laki-laki harus seperti ini, perempuan juga harus setara gini-gini. No. Definisi adil, kita sudah banyak belajar definisi adil dari SD, SMP. Bahkan pelajaran hidup pun telah memberikan banyak kita pelajaran tentang apa itu arti kata adil sebenarnya. Menempatkan sesuatu pada porosnya, memberikan sesuatu sebagaimana mestinya sesuai porsinya. Dan hal ini juga berlaku bagi
permasalahan ini. Oleh sebab itu, solusi yang dapat diberikan tentunya kita harus mengerti, kita harus paham, mau belajar tentang arti kesetaraan gender yang sebenarnya. Belajarnya kalau kita sebagai umat Islam, qiraah mubadalah jawabannya. Karena orientasi pandangan qiraah mubadalah sudah sekompleks itu, teman-teman. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Bahkan yang mempelajarinya pun belum tentu mempraktikkan. Makanya, maukah kita mengamalkannya atau tidak? Tidak perlu jauh-jauh tentang kita memandang feminis yang ada di barat, mungkin terlalu, tapi tidak munafik juga bahwa kita bisa berangkat dari sana. Tapi selaku umat Islam, kita olah dikit deh supaya sesuai dengan ajaran Islam dan menuruti perintah Rasulullah SAW. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Satu hal yang harus digarisbawahi tentang kesetaraan gender ini adalah perbedaan pengalaman sosial dan biologis laki-laki dan perempuan mesti kita pahamin dan kita pelajari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.